Kolostomi, prosedur penyebab dan panduan perawatan pasca operasi. Kolostomi adalah prosedur bedah yang menciptakan lubang di dinding perut untuk mengalihkan jalur pembuangan feses dari usus besar. Prosedur ini dilakukan ketika fungsi normal usus besar terganggu akibat kondisi medis tertentu. Mengapa kolostomi diperlukan? Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan perlunya kolostomi meliputi 1. Kanker usus besar dan rektum. Pada kasus kanker yang memerlukan pengangkatan sebagian atau seluruh usus besar atau rektum, kolostomi dilakukan untuk memastikan pembuangan feses tetap berlangsung. 2. Penyakit radang usus IBD. Kondisi seperti penyakit Crohn dan kolitis ulceratif dapat merusak usus besar secara signifikan, sehingga kolostomi diperlukan untuk mengistirahatkan atau mengangkat bagian usus yang terkena. Divertikulitis, peradangan atau infeksi divertikula yang parah dapat menyebabkan komplikasi serius seperti perforasi atau abses yang terkadang memerlukan kolostomi. 4. Cedera atau trauma pada usus besar, kecelakaan atau tindakan bedah tertentu yang menyebabkan cedera serius pada usus besar mungkin memerlukan kolostomi sebagai solusi sementara atau permanen. Penyumbatan atau obstruksi usus. Tumor atau penyempitan usus yang menyebabkan penyumbatan total dapat memerlukan kolostomi untuk mengatasi masalah ini. 6. Kelainan bawaan. Bayi yang lahir dengan kelainan seperti atresia ani atau penyakit Hirschsprung mungkin memerlukan kolostomi untuk memastikan pembuangan feses dapat terjadi. Jenis kolostomi. Kolostomi bisa bersifat sementara atau permanen, tergantung pada kondisi medis pasien. Kolostomi sementara dilakukan untuk memberikan waktu pemulihan bagi usus yang mengalami masalah. Kolostomi permanen diperlukan jika bagian usus yang bermasalah tidak dapat diperbaiki atau diangkat sepenuhnya. Cara mencegah kebutuhan kolostomi. Meskipun tidak semua kasus bisa dicegah, beberapa langkah dapat mengurangi risiko perlunya kolostomi, antara lain deteksi dini kanker usus besar. Screening rutin seperti kolonoskopi dapat mendeteksi polip atau kanker pada tahap awal, memungkinkan pengobatan sebelum kondisi memburuk. Pengelolaan penyakit radang usus, mengatur pola makan sehat dan mengikuti pengobatan dokter dapat mencegah kerusakan usus lebih lanjut. Pencegahan divertikulitis, mengadopsi diet tinggi serat dan menjaga pola makan sehat dapat membantu menghindari peradangan divertikula. Menghindari cedera usus besar, gunakan alat pelindung diri dalam aktivitas berisiko tinggi. Penanganan dini obstruksi usus, identifikasi dan pengobatan penyebab penyumbatan dapat mengurangi kemungkinan perlunya kolostomi. Pola makan pasca kolostomi. Setelah menjalani kolostomi, penting untuk mengatur pola makan agar tidak terjadi komplikasi seperti penyumbatan stoma, produksi gas berlebihan, atau diare. Makanan yang perlu dihindari atau dikonsumsi dengan hati-hati. 1. Makanan berserat tinggi. Serat memang baik, tetapi konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gas berlebih dan penyumbatan stoma. Contoh sayuran mentah seperti brokoli dan kubis, buah dengan kulit, biji-bijian utuh. Solusi, masak sayuran hingga lunak sebelum dikonsumsi. 2. Makanan penghasil gas. Beberapa makanan dapat meningkatkan produksi gas dalam usus, seperti kacang polong, bawang, kol, minuman berkarbonasi. Solusi, makan dalam porsi kecil dan kunyah dengan baik. 3. Makanan yang mengubah bau dan warna feses. Makanan seperti asparagus, telur, dan ikan bisa mempengaruhi bau dan warna feses. Solusi, perhatikan reaksi tubuh dan sesuaikan konsumsi makanan sesuai kenyamanan. 4. Produk susu. Bagi yang intoleran laktosa, produk susu bisa menyebabkan diare atau ketidaknyamanan. Solusi, pilih produk bebas laktosa jika perlu. Makanan pedas dan berlemak tinggi. Makanan seperti gorengan, makanan cepat saji, dan hidangan berbumbu pedas berlebihan bisa menyebabkan diare. Solusi, konsumsi dalam jumlah terbatas dan perhatikan reaksi tubuh. 6. Pemanis buatan. Sorbitol dan pemanis buatan lainnya dapat menyebabkan diare pada beberapa orang. Solusi, periksa label makanan dan batasi asupan pemanis buatan jika mengalami efek samping. Tips tambahan untuk pasien kolostomi, frekuensi dan porsi makan. Makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering, 5-6 kali sehari. Mengunyah dengan baik. Pastikan makanan dikunyah hingga lumat agar lebih mudah dicerna. Cukup minum air. Konsumsi 8-10 gelas air putih per hari untuk menjaga hidrasi dan kelancaran pencernaan. Kesimpulan, kolostomi adalah prosedur yang sangat membantu pasien dengan gangguan usus besar agar tetap dapat membuang feses dengan baik.
Meskipun tidak semua kondisi bisa dicegah, deteksi dini dan pola hidup sehat dapat mengurangi risiko perlunya kolostomi. Bagi pasien yang telah menjalani prosedur ini, menjaga pola makan dan berkonsultasi dengan dokter secara rutin adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan dengan nyaman dan sehat.